Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Faradila dari kelas 1A1. NIM saya 2210302068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu alamiah dasar yang berjudul konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebelumnya kita bahas dulu sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Sumber daya ini biasanya akan menjadi sumber bahan baku jadi dari produsen untuk ke konsumen. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan tempat kita tinggal, akan tetapi setiap tempat tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan letak geografis negara tersebut. Ada beberapa pengelompokan konsep sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ada 5, yaitu sumber daya alam materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. Lanjut, pertama ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah materi yang ada di dalam sumber daya alam tersebut. Contohnya mineral magnetit, hematit, dan siderit. Mineral-mineral ini dapat dilebur menjadi besi atau baja yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam dalam bentuk makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat dibagi dua, yaitu sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau binatang. Yang ketiga, ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah energi yang terkandung di dalam sumber daya alam tersebut. Contohnya ada BBM, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Yang keempat, ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah tempat yang diperlukan manusia untuk hidupnya. Dalam hal ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai tempat untuk mata pencaharian, seperti contohnya ada industri pertanian, industri bahan pokok, dan perikanan. Yang terakhir, ada sumber daya alam waktu. Sumber daya alam ini adalah waktu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Seperti contohnya adalah air yang sulit didapat pada saat musim kemarau sehingga dapat mengganggu irigasi pertanian. Lalu ada dampak-dampak sumber daya alam yang ada 2, yaitu pertama berkembangnya teknologi, yang kedua ada bermanfaat bagi sekitar. Berkembangnya teknologi ada 2 juga, yaitu dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya, teknologi menjadi modern, contohnya kultur jaringan, dan dampak buruknya pencemaran udara dari pabrik, pencemaran air, dan pencemaran suara. Akan tetapi, memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar dan juga lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sumber daya alam lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya alam semaksimal mungkin, meminimalisir pemborosan dan senantiasa menjaga lingkungan hidup kita. Ada prinsip pelestarian sumber daya alam. Idealismenya, prinsip pada sumber daya alam ini adalah proses atau cara yang tepat untuk melakukan beragam upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Lalu ada usaha pelestarian lingkungan hidup atau usaha pelestarian sumber daya alam, yaitu ada 3. Pertama, ada Suaka Marga Satwa adalah salah satu dari daerah hutan suaka alam yang tujuannya sebagai tempat perlindungan untuk hewan-hewan langka agar tidak punah. Yang kedua, ada Cagar Alam adalah hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alam yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang terakhir, ada Taman Nasional adalah daerah yang cukup luas untuk tujuannya sebagai tempat perlindungan alam dan bukan hanya sebagai itu, tetapi juga sebagai tempat tinggal melainkan sebagai tempat rekreasi, memperbaiki tumbuhan dan memperbanyak tumbuhan langka dengan cara campur tangan manusia seperti reproduksi vegetatif, yaitu cangkok, merunduk, stek, dan lain-lain.
Saya ada contoh videonya, mari kita lihat. Halo, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam: mencegah kerusakan alam dan lingkungan, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup akibat pemanfaatan berlebihan, kepunahan, kekurangan sumber pangan, kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.